Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bagian yang terakhir, masih di surah Al-Baqarah, di surah Al-Fatihah. Pada ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, mohon anugerahkan kepada kami segala solusi dari persoalan hidup yang kami alami saat hidup ini di bumi, kebahagiaan yang mungkin kami raih, kemudahan dalam beribadah yang bisa kami dapatkan, kesuksesan dalam aktivitas dan pekerjaan yang kami lakukan. Itu semua bermakna hudan, jamak dari kata hidayah. Jika kita ingin meminta semua itu, maka kita katakan dengan bentuk permintaan, al-amru lit-talab, ya, permohonan kepada Allah. Kalau dari yang bawah kepada yang atas, minal adna ilal a'la, maka sigatnya talab, permintaan dengan bahasa yang lembut dan khusyuk. Kalimatnya berubah dari kata hudan menjadi ihdi. Kalau kita ingin mintakan untuk banyak orang, seperti pernah saya sampaikan, bukan hanya sekedar untuk kita pribadi. Mungkin yang butuh anak-anak kita. Anak-anak butuh kesuksesan, butuh kemudian kemudahan dalam ujian apapun jenisnya. Ujian sekolah itu, ya, apakah ujian dalam kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya. Mungkin Anda tak punya masalah, tapi istri sedang punya persoalan. Mungkin istri nggak punya masalah, suami mungkin dililit dengan problematika kehidupan. Maka dijamakkan permohonannya untuk objeknya. Jamak objek itu dalam bahasa Arab menggunakan kata nahnu, disingkat menjadi na, digabungkan ihdina. Ya, ihdina, ya Allah, anugerahkan kepada kami petunjuk, kemudahan, jalan kesuksesan, solusi dari masalah, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, seperti pernah saya uraikan di pertemuan-pertemuan yang telah lalu. As-siratal mustaqim, yang lurus. Kalau ibadah lurus, ya Allah, tidak dipengaruhi oleh segala hal yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Kalau solusi mudah, ya Allah, tidak berbelit-belit. Kalau kesuksesan gampang diraih, ya Allah, tidak kemudian sulit untuk mendapatinya. Kemudian kita katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah, mohon anugerahkan kepada kami semua harapan itu dengan nikmat seperti Engkau pernah berikan kepada orang-orang sebelum kami. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau ingin mendapati semuanya itu, maka ikutilah jalan hidup orang-orang terdahulu. Maka diturunkanlah oleh Allah Quran surah keempat An-Nisa ayat 69 itu. Ya, siapa saja mereka? Ada 4 golongan. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang mampu menaati Allah dan Rasul. Bagaimana cara menaati Allah dan Rasul ini? Mengamalkan tuntunan. Siapa yang bisa paling bagus dijadikan pedoman, ya, untuk model kita ikuti supaya kita bisa menaati Allah dan Rasul ini dan mendapatkan hal yang tadi kita harapkan, jawaban yang dijanjikan. Maka disebutkan dalam ayatnya, disempurnakan, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka orang-orang yang mampu menaati Allah dan Rasulnya ini akan disatukan dengan orang-orang dulu yang menjadi model kehidupan. Mereka diberikan kenikmatan melimpah oleh Allah. Ini jawaban dari Al-Fatihah ayat 7 tadi. Siapa mereka? Minan nabiyina, semua kalangan nabi. Was-siddiqina, orang-orang yang membenarkan isi Al-Quran, orang-orang yang membenarkan tuntunan Allah dan Rasul lalu mengamalkan itu. Bukan sekedar yakin benar tapi nggak diamalkan. Jadi ketika dia yakin al-ikhlas, hanya Allah yang esa, yang lain tidak, diamalkan. Jadi bukan hafal al-ikhlas tapi di lisannya mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Nah, itu bukan siddiq namanya, bukan siddiqin, ya. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang syahid ini banyak ragamnya. Terakhir kita berhenti di sini, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemudahan hidup, kedamaian hidup, kesuksesan dalam pekerjaan, kenikmatan dalam rumah tangga, maka ikuti role model hidup para nabi. Karena itu di Al-Quran dicontohkan, ada yang pernah sakit, Nabi Ayub, ya, sakit yang sangat parah, begini cara mengatasinya. Ikuti, baca ayatnya, praktekkan. Demikian cara hidupnya. Karena itu di ujung ayatnya disebutkan wa dzikra lil abidin. Kalau ada hamba Allah yang soleh, diuji bahkan dengan penyakit yang sama seperti Nabi Ayub. Kata Allah, kalau dia mengamalkan amalan serupa, saya sembuhkan. Sedangkan ujian sakit Nabi Ayub itu keterangannya sangat jelas, tidak dialami oleh umat sebelumnya, tidak dirasakan oleh orang setelahnya. Tapi kalimat Qur'annya, kalau mengalami Anda serupa pun disembuhkan oleh Allah.
Artinya nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali satu saja kematian, ya kematian itu sudah nggak ada obatnya. Yang lain ada semuanya. Ya, kematian itu obatnya amal soleh. Kalau amal solehnya benar, amal solehnya banyak, ya tenang. Wafatnya pun nggak terasa. Saking tenangnya ditampakkan pahala-pahalanya, jadi nggak kerasa. Jadi dia sedang lihat pahala aja, sedang lihat kenikmatan, nggak kerasa nyawanya sudah keluar. Makanya panggilan untuk orang soleh itu panggilannya panggilan jiwanya, bukan panggilan orangnya. Panggilan jiwanya, karena nggak terasa jiwa sudah keluar, tenang. Jadi lagi senyum, tiba-tiba nyawa udah nggak ada. Ya, lagi gembira, nyawanya hilang, tinggal keringat aja di keningnya. Ya, ada yang sedang sujud, ada yang baca Quran, lagi sedang menikmati keadaan nilainya, hilang kemudian jiwanya. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang sedang tenang, jiwa yang nyaman gitu. Jiwa itu tenang, tampakkan pahala, tampakkan surganya, tampakkan janji Allahnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo cepat pulang kepada Rabbmu, aku ridha dengan semua amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Belum selesai ayatnya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kamu masuk dalam golongan hambaku yang saleh. Kemudian apa? Wadkhuli jannati. Nih, aku siapkan surga yang seperti ini untukmu. Ditampakkan surganya. Jadi, kalau nggak percaya, beramal saleh dulu deh sekarang. Karena kematian itu pasti. Kalau kematian, maaf ya, nggak direncanakan pun pasti datang. Nggak usah direncanakan. Rencana ingin meninggal, meninggal juga. Jadi kematian datang tidak dengan rencana, tapi kepastian yang pasti akan terjadi. Karena pasti, mau beriman mau tidak pasti meninggal. Buktinya udah banyak. Yang belum beriman meninggal, yang beriman wafat. Sekarang pertanyaannya, kan masa-masa wafat nggak ada ruginya kita beramal saleh, nggak ada ruginya. Nanti pembuktiannya setelah wafat akan kelihatan, atau saat akan wafat akan tampak. Benarkah kemudian ajaran Islam? Lihat, kan kita sama-sama meninggal. Jangan takut, gak usah takut, beramal soleh aja. Kalau takut meninggal berarti amal solehnya kurang, banyak amal salahnya. Sebab orang beramal soleh itu tenang, nggak takut dengan mati. Wafat ya wafat, kan semuanya akan wafat. Anda mau takut mau tidak wafat juga. Tapi kalau jiwa Anda khawatir wafat, berarti masih banyak salahnya. Ada maksiat yang harus dihilangkan dengan taat, ada salah yang harus ditutup dengan saleh. Jadi datangkan yang solehnya sehingga memberikan ketentraman pada jiwa. Mau meninggal kapanpun terserah Allah. Alhamdulillah, wafat ya wafat, selesai. Makanya tenang. Nanti kita lihat saat wafat siapa yang benar janjinya. Makanya nanti banyak ayat dalam Al-Quran menerangkan pembuktian janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu Ayyub alaihissalam. Ada yang kemudian punya kedudukan seperti saya pernah terangkan. Dari yang mulai Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, sampai puncaknya Nabi Sulaiman yang bisa menaklukkan jin, bisa mengekang setan, bisa bicara dengan hewan-hewan, semut bisa bicara. Tapi dalam keadaan seperti itu pun tidak pernah sombong dan selalu mendekat kepada Allah. Tasbihnya jalan, sholatnya jalan, zikirnya jalan, menguasai awan. Awan, datang awan. Ya, tolong bawa saya ke selatan. Ke selatan? Cuman awan doang, wan, datang. Songgoko awan kinton, cuman itu aja, yang lain enggak. Ya, awan, datang awan. Gudua wahasya, datang pagi sore, kendaraan itu. Naklukan jin, jin takluk. Semut diajak bicara. Ya, semut bicara. Fatabas sama dhahika. Saya tahu itu. Ya. Awas, ada pasukan Sulaiman, nanti kamu keinjak masuk. Kedengaran. Anda dengan semut aja enggak akrab. Ya. Suara monyet gak kedengaran, dengan kodok udah paham gitu kan, dengan singa nggak ngerti. Apa? Udah tahu singa lapar, tanya. Ya, kan Anda mau sombong gitu kan? Jadi Allah ajarkan kalau kita bisa semuanya dilakukan, hadza min fadli rabbi, maka Allah akan tambahkan, angkat lagi. Jadi diangkat kedudukannya dengan mulia. Dia di atas tapi orang senang. Orang senang. Itu nggak mudah loh, punya kedudukan yang orang senang. Susah. Naik punya jabatan tapi orang riba, orang senang, orang menikmati, itu nggak mudah. Makanya Allah turunkan kisah-kisah yang punya kedudukan di masa lalu dan orang senang dengan itu. Ada yang harta benda kaya, suka sedekah, suka infak, suka macam-macam, ada rumusnya semua diberikan. Lawannya pun ada. Ketika ada kemudian Sulaiman alaihissalam, ada Musa, ada Yusuf, ada Firaun, ya kan? Ketika ada yang kaya suka berderma, ada Qarun, ya kan?
Ada semuanya. Ini contoh positif, ini negatif, ini yang soleh, ini yang salah, supaya kita nggak salah pilih. Dan sifatnya diberikan, dan resikonya pun ditampilkan. Bahkan muminya masih ada. Seakan Allah ingin katakan, kalau nggak percaya tuh lihat tuh, ini masih ada nih. Ya saya awetkan, bukan Anda, bukan. Oh, ya. Masih ada. Jadi gini, ayatnya muncul, keterangannya ada, resiko dijelaskan, dan barang buktinya masih otentik dan dibuktikan lewat sejarah. Gak yakin juga, makan apa itu? Berarti di otaknya konslet gitu, hang. Karena semua buktinya ada jelas, ya kan? Nah ini an-nabiyyin, dan semua keadaan para nabi itu oleh Allah langsung semuanya disatukan pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ingin komplit, ya nggak usah buka kisah yang dulu, lihat aja Nabi Muhammad. Kalau sakit baca apa? Makanya Imam Al-Bukhari memasukkan sebuah bab kitab. Di dalam 97 pembahasan ada yang namanya Kitabul Marid, bimbingan Nabi saat sakit. Bacanya apa? Kalau sakit ringan apa? Kalau sakit berat apa? Ya, ada kemudian prakteknya, ada yang dibekam, ada yang macam-macam, ada yang ruqyah, semua ada. Ya penyakit gangguan jin aja ada. Datang ke rumah sakit cari polijin, ketemu nggak? Nggak akan ketemu. Kan ada. Tapi kan penyakitnya ada. Ya polisihir, polijin, ya silahkan cek, nggak akan ketemu. Tapi Nabi ngasih lengkap. Ini kalau gangguan jin bacanya ini, gangguan setan bacanya ini, setannya pun lengkap. Setan sholat, yang goda orang sholat, ya namanya khinzib, doanya ini. Setan goda orang wudu, ada namanya walhan. Makanya orang wudu tuh kadang-kadang setelah wudu suka bingung. Saya wudu belum. Padahal masih basah tuh. Ya, ada yang begitu. Ya, ada setan pasar, mall bu, ada setan pasar. Makanya ibu jangan heran nyampe ke rumah itu masih inget tas yang belum dibeli itu. Dibahas juga dengan suami itu. Papa tahu nggak, mama ke mall tuh ada tas bagusnya, mah tas sudah banyak. Ini walaupun nggak mahal, tapi isinya insya Allah membawa mama ke surga. Ada mushaf di dalamnya. Oh iya pak ya, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah ampuni mama ya pak. Tapi yang di mall juga bagus kok pak. Ada nggak gitu? Nah itu ada. Jadi banyak hal lah pokoknya. Itu dijelaskan lengkap. Ya, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada yang kosong dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti. Yang kedua ada Siddiqin. Saya sudah bahas tuntas ini, termasuk menerangkan kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Cari orang-orang yang membenarkan Quran dan mengamalkannya. Itu banyak nanti ditipu sahabat Nabi. Cari salafus saleh, orang-orang baik. Ada yang langsung dengar satu ayat langsung diamalkan. Ada yang baru turun ayatnya langsung gembira lompat-lompat. Banyak. Teman-teman kalau bahasa tafsir sekarang kan udah banyak terjemahan pakai bahasa Indonesia. Coba belilah. Bahkan Anda bisa googling. Sekarang ada, kemudian bisa dapatkan di handphone Anda. Daripada beli yang nggak jelas, dimakan habis keluar kotoran. Ya, cuma beli, paling kan cuma 150.000. Ini berapa sih? Saya beri Sahih Al-Bukhari 350.000. 4 jilid tebal-tebal. Yang jilid pertama saja tebalnya begini tuh. Lebih daripada ini, sedikit. 350.000, 4 jilid. Bekal kita mengikuti Nabi. Mungkin pulsa Anda pakai habis sebulan itu, tapi pulsa akhirat kita bertahan. Bukunya masih ada, bahasa Arab lagi. Ya. Anda bayangkan, asli kan? Jadi, masya Allah, Siddiqin. Ya, ada orang-orang yang dikisahkan saat turun ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dia kan lompat. Ada yang baru disebutkan begini, ya ayyuhalladzina amanu, udah senang datang ke Nabi. Ya Rasulullah perintah apa nih? Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Bahkan banyak orang menunggu lagi kapan turun lagi ayat itu. Karena paham, saking membenarkannya isi Al-Qur'an, mereka bahkan menunggu perintah. Ada perintah apa? Sami'na wa ata'na. Ayat jihad langsung berangkat. Ayat warisan kanannya lagi. Ayat sholat dikerjakan. Ayat puasa ditunggu. Siddiqin keluarkan. Dan contoh tertinggi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian syuhada, saya pernah terangkan di pertemuan lalu, ada syuhada jenisnya orang berperang ketika ada tuntutan untuk membela nilai-nilai keislaman, ya, atau hal-hal tempat yang dizalimi seperti bangsa, negara dan sebagainya. Ada sifatnya yang kemudian dalam ranah pengajaran dan pelajaran seperti yang kita kerjakan sekarang. Ada juga kemudian 3 atau 4 keadaan lain yang masuk dalam kategori jihad, dan yang terakhir solihin. Apa kategori ini? Siapa kemudian golongan solihin itu? Itu yang coba kita uraikan setelah menunaikan sholat isya berjamaah insyaallah beserta penutup ghairil maghdubi alaihim walad
Baik, kita lanjutkan. Jika seorang hamba ingin mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kemudahan ibadah, solusi dari setiap problematika kehidupan yang dihadapi, maka kita diberikan bimbingan oleh Allah setiap hari. Bahkan bimbingan ini dipilihkan kepada kita dalam setiap pembagian waktu dalam sehari, agar memudahkan bagi Allah untuk mengentaskan solusi yang kita ingin dapatkan, mengentaskan persoalan yang sedang kita hadapi. Karena itu kita kemudian dibimbing oleh Allah untuk membacakan doa dan mengamalkan isi doa itu dalam praktek kehidupan. Subuh Anda punya persoalan, maka diminta oleh Allah membacakan ayat ini. Subuh ke zuhur ada persoalan, maka zuhur diminta kita menghadap Allah membacakan kemudian ayat ini. Zuhur ke asar ada persoalan, asar diminta kembali kita menghadap Allah untuk memohon solusi. Asar ke maghrib ada masalah, diminta lagi menghadap untuk diselesaikan oleh Allah. Sampai sebelum tidur pun kita punya persoalan, diminta menghadap dalam sholat isya untuk dituntaskan semua persoalan itu. Jika benar cara kita kemudian bermohon, maka tenang tidur kita, karena tidur dalam keadaan nyaman dengan persoalan telah selesai dituntaskan. Namun demikian, tidak semua orang yang membacakan kemudian surah ini, ayat-ayat ini, lalu lantas mendapatkan jawaban seketika yang mengentaskan semua persoalannya. Karena ternyata jawaban itu diikat dengan ketentuan-ketentuan untuk mengamalkan isi dari bacaan yang kita bacaan itu. Bacaan itulah Al-Fatihah, terdiri dari 7 ayat, dan di ayat yang terakhir kita diminta kemudian untuk mengikut role model dalam kehidupan dengan 4 golongan utama kalau ingin kemudian apa yang kita mintakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalangan para nabi, satu telah saya bahas. Kedua, golongan siddiqin telah saya uraikan. Ketiga, golongan syuhada baru sebagian saya sampaikan. Saya ingin ingatkan kembali, syuhada ini dibagi kepada 3 golongan. 2 dibenarkan, 1 diingkari. 2 dibenarkan, 1 diingkari. Golongan pertama disebut dengan syahidud dunya wal akhirah. Syuhada masuk dalam kategori syahid dunia dan akhirat. Jadi di dunia orang menyebutnya dengan syahid. Syahid, wafat syahid, syahid. Di akhirat pun statusnya syahid. Yang kedua, syahidul akhirah dunad dunya. Di akhirat mendapatkan status syahid, tapi di dunia umumnya tidak disebut dengan syahid. Taunya meninggal saja. Tapi statusnya di sisi Allah syahid. Ya, jika dia syaratnya beriman, beramal saleh. Baik. Yang ketiga, syahid dunya dunal akhirah. Di dunia nampak syahid, tapi di akhirat diingkari oleh Allah status syahidnya. Jadi ini yang saya katakan, 2 diakui, 1 dicoret. Yang dicoret ini banyak kemudian dalilnya. Bahkan kalau kita mengaji yang paling mudah di Riyadhus Shalihin, dari 1896 hadis, itu ada di bab pertama, ya, babul ikhlas wa ihdharun niyyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulin, tentang kisah seorang lelaki, kemudian dia berjuang. Apa motivasinya? Yang satu berjuang karena ingin populer, disebut sebagai pejuang, pahlawan. Yang satu berjuang untuk disebut sebagai orang yang membela hanya kaumnya saja, ya, fanatisme kaum, kesukuan. Ini agak mirip-mirip dengan yang pertama, ingin diagungkan. Satu ingin populer, ya, ingin disebut syahid, ya, ingin disebut pejuang, orang hebat berjuang. Yang kedua hanya berniat untuk kaumnya saja, yang penting kelompok saya ini bisa dibela. Maka ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhuma fi sabilillah, mana di antara kemudian yang 2 itu yang termasuk fi sabilillah, yang syahid di jalan Allah? Apa jawaban Nabi? Saat itu Nabi mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi, bukan satu di antara 2 itu. Yang disebut syahid fi sabilillah di dunia akan disebut syahid, di akhirat pun ditetapkan oleh Allah sebagai syahid.
adalah orang yang perjuangannya hanya diniatkan karena Allah saja. Karena Allah. Ya, karena itu ulama-ulama kita yang berjuang, sekalipun konteksnya membela negara, tapi niatnya untuk ibadah. Ulama-ulama kita, makanya yang dikeluarkan Syekh Hashim, Mbah Hashim Asy'ari itu resolusinya jihad. Resolusi jihad. Ya, konteksnya membela negara, niatnya untuk ibadah. Makanya saya sering katakan, orang Islam itu pasti akan banyak manfaat dari keislamannya. Jadi ketika dia berislam, akan ada berdampak bagi lingkungannya. Orang Islam baik, orang Islam berbagi, ada ajaran menanam pohon, ada ajaran berbagi infak, ajaran toleransi, ajaran membela negara, ada semua. Jadi kalau kemudian jadi muslim di satu tempat, pasti manfaatnya akan banyak kepada lingkungannya. Itu poinnya. Ya, makanya kita kenal Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional kan? Jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat, insya Allah. Imam Bonjol, dunia dapat, akhirat dapat. Ya, pahlawan nasional. Tapi niat yang membedakan. Karena itu orang-orang yang berjuang seperti ini, dunianya kemudian disebut dengan syahid, akhiratnya disebut dengan syahid. Hamzah paman Nabi radhiyallahu taala anhu, sangat populer. Syahid dunia, syahidus syuhada, akhiratnya pun syahid. Jelas? Yang ditolak oleh Allah melalui lisan Rasulullah tadi yang dua. Berjuang untuk popularitas. Ya, berangkat, berjuang, jihad. Tapi kemudian apa? Awas, hati-hati. Hati-hati, dia niatkan hanya untuk cari popularitas. Dia niatkan kemudian, mohon maaf, hanya untuk membela sebuah komunitas. Tapi ada yang tidak pernah terjadi di masa Nabi. Tapi diprediksikan oleh Nabi terjadi di masa depan. Dan sekarang kejadian. Adalah orang-orang yang tiba-tiba datang dengan sebuah ajaran yang akan mengagetkan. Jangankan kata Nabi, orang di masa itu. Orang masa lalu pun kalau dengar itu ikutan kaget. Ini ada paham-paham ekstrim di kemudian hari. Apa diantaranya? Ini sudah diprediksi oleh Nabi SAW. Ada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya, yang kalau didengar oleh orang sekarang, ya, kata Nabi, orang masa depan akan kaget. Orang dulu pun ikutan kaget. Diterbagi dua. Satu, ada ajaran, dua tindakan. Apa yang dimaksud ajaran? Misal, tidak semuanya ajaran kelihatan ekstrim. Ya, tidak semua ajaran kelihatan ekstrim. Tapi dari kata-kata seakan-akan benar, padahal keliru. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Waktu dengar pertama kali itu kaget kan kita? Kaget gak? Itu kata Nabi, jangankan kita, Abu Jahal pun kalau dengar ikutan kaget. Abu Lahab kalau dengar ikutan kaget, karena dulu nggak ada. Tiba-tiba muncul, ya, ajaran pluralisme dan sebagainya. Tapi yang kedua, tiba-tiba muncul orang keras meneriakan takbir, Allahu Akbar, tembak orang, bunuh orang, bom orang, tusuk orang. Dan semua nggak ada batas. Yang penting menurut dia kafir, bom. Menurut dia kafir, tembak. Maka muncul bom panci, bom kulkas, bom ini, bom itu yang tidak pernah ada sebelumnya. Ya, jelas di sini. Hati-hati, itu nggak pernah ada tuh. Makanya di dunia pun itu, ya kelihatan ada yang menyebut syahid, padahal bukan, ditolak oleh Allah. Ya, makanya banyak orang mengecamnya. Jelas ya? Paham sampai sini? Jadi ada yang syahid dunia disebut syahid oleh orang atau golongan kalangan tertentu karena nggak paham. Oleh Nabi ditolak, oleh Allah diingkari. Ada yang disebut dunianya syahid, sepakat semua orang. Ya, kemudian setelah itu akhiratnya pun ditetapkan. Ini banyak juga. Seperti paman Nabi Hamzah atau sahabat-sahabat yang lainnya. Yang ketiga, ini yang saya ingin sampaikan, tidak banyak orang tahu. Kemudian di akhiratnya statusnya syahid di sisi Allah, tapi di dunianya disebut meninggal biasa saja. Ya, bedanya dengan yang syahid yang pertama tadi, kalau yang pertama dia kemudian disolatkan dengan pakaiannya, tidak dimandikan, seketika itu saja. Ya, dengan pakaiannya seketika. Kalau yang ini tetap disolatkan, tetap dimandikan, kafannya sama dengan yang lainnya, ya, kemudian dikerjakan semua sunnah-sunnahnya sampai dengan masuk ke liang lahatnya, sampai didoakannya, selesai. Tapi statusnya di akhirat, jika dia beriman beramal saleh, maka dia punya amalan syahid dan tingkat derajatnya beda dengan yang tadi. Tapi statusnya disebut syahid. Hadis Nabi SAW dalam Al-Bukhari dan Muslim, riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana, sampai kepada kami berita dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Al-Bukhari dan Muslim. Sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, asy-syuhada'u khamsatun. Secara umum kata Nabi, jenis syuhada itu ada 5. Secara umum ada 5. Nanti hadis-hadis lain ada yang menambahkan. Satu, al-mat'unu. Al-mat'unu, orang yang wafat
karena wabah, penyakit. Ta'un, dulu disebut ta'un. Al-mat'un. Bismillah. Ya. Al-mat'un. Ini mohon maaf khatnya campurannya. Ini al-mat'unu. Saya tulis dulu, ini satu. Dua, al-mabtunu wal-mabtunu. Dari batmun, orang yang wafat karena menderita penyakit sakit luar biasa di perut. Jadi saya terangkan. Ketiga, wal-ghariqu, orang yang wafat karena tenggelam. Nanti kita terangkan. Keempat, wasahibul hadmi, orang yang wafat karena tertimpa reruntuhan. Yang kelima, ini yang istimewa yang telah kita bahas, saya naikkan ke atas. Ini Nabi mengurutkannya menarik gitu ya. Kayak kita ingin memanggil ranking 1 kan gak duluan kan? Ya, harapan ketiga, harapan kedua, harapan 1, juara 3, juara 2, baru juara 1. Ya, jelas sampai sini? Baik. Yang nggak dapat ujung harapan. Ya. Duta harapan, cerita harapan, harapan indah sampai ujung harapan. Ya. Di Bekasi apa yang nggak ada? Terakhir, wasyahidu fi sabilillah. Asyahid fi sabilillah. Ini kalau sudah ada syahid fi sabilillah, ini artinya sudah berjuang di medan perang atau orang-orang yang berjuang dengan pengetahuan. Ini sudah saya bahas. Nah, ada orang yang beriman, ingat statusnya tetap beriman. Dia beriman, beramal soleh. Dia beriman, beramal soleh, beriman dalam beramal soleh, kemudian wafat. Bagaimana cara wafatnya? Dia berperang tidak? Ya, ikut ta'lim misalnya jarang. Baik. Kemudian mat'un, dia kena wabah, kena penyakit. Misalnya ada penyakit malaria menyebar, kan? Dia termasuk yang kena, meninggal. Nah, itu saat wafat itu dalam keadaan beriman dia dan punya amal saleh, walaupun di dunianya tidak disebut syahid. Ya, di akhiratnya punya status di sisi Allah syahid, wafat dalam keadaan syahid. Jelas sampai sini? Orang syahid, wafat syahid, kenapa? Kena malaria. Nah, itu hampir nggak ada dengar kan? Ya, nggak pernah dengar kan? Nah, jadi orang yang kena wabah kemudian dia meninggal pada saat terkena itu dan berjuang dia kemudian mengatasi penyakitnya, tak mampu dia kena wabah, wafat di situ dalam keadaan beriman dan beramal saleh. Di dunianya tidak disebut syahid, tapi dia saat pulang kepada Allah itu punya amalan apa? Syahid. Jelas di sini? Baik. Tentunya derajat syahidnya beda dengan yang pertama tadi. Lain tingkatannya. Jadi masih unggul yang berjuang di medan perang kalau ada tuntutan. Masih unggul yang berjuang di majlis ilmu. Ya, kalau nggak ada tuntutan itu, nggak ada tuntutan bela negara, nggak ada tuntutan misalnya bela-bela tertentu untuk keimanan kepada Allah, tidak ada itu. Ke medan perang nggak ada. Maka tingkat pertamanya yang menduduki adalah majlis ta'lim, majlis ilmu, yang pernah saya terangkan dulu. Makanya kalau dalam sepekan itu ada tawaran mengaji di majlis ilmu, jangan ditinggalkan Pak, Bu. Silahkan dibagi antara dunia dengan akhirat. Ya, silahkan dibagi. Di antum punya jadwal di dalam sepekan, masa dunia terus, kan mau wafat juga, pulang ke akhirat. Gimana kalau pulang nggak punya bekal? Disiapkan, minimal mudah-mudahan saat wafat misalnya sedang menulis, meninggal, ya kan? Ya, sedang memahami, meninggal, sedang tobat, meninggal. Allahu Akbar. Di begitu mendengar saya tobat, ya Allah. Bagaimana kalau saya wafat tobat, menangis dia tanpa orang harus tahu, keluar air matanya, begitu keluar meninggal. Subhanallah. Itu indah gitu. Ya. Ada yang mencatat, ada bahkan yang masih di jalan Pak, ada itu statusnya tinggi. Bahkan kalau dia pelaku maksiat pun, Allahu Akbar, pelaku maksiat ingin taubat mau datang ke majlis ilmu, tengah jalan meninggal, belum sampai ke majlis ilmu, itu diterima taubatnya dan bisa menggugurkan semua kesalahannya, plus dapat ilmu di situ, dapat langkah, baru langkah aja, dapat langkah, itu bisa menutup semua kesalahannya dengan taubatnya dan punya amalan baru, surga baginya.
Apa nggak pernah Anda mendengar kisah seorang bertobat kemudian dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu disampaikan, pergilah engkau kepada si fulan di majlisnya, bergerak di jalan dia, kemudian beristighfar kepada Allah, mengingat dosa, ya Allah saya banyak dosa, saya ingin tobat ya Allah. Ditunjukkan tobatnya ke majlis sana, dibimbing. Ini juga sunnah bagi para ustadz. Kalau ada orang dengan spesifikasi tertentu datang dan tidak ada ilmu pada Anda, jangan dipaksakan, arahkan kepada ustadz lain. Mungkin itu bermanfaat bagi orang itu, karena itu saling menyempurnakan. Ada yang ingin kajian sirah, datang ke Ustadz Fulan. Anda ingin belajar sirah, datangi Ustadz Budi Azhari, datangi Ustadz Khalid Basalama. Belajar, dapatkan kenikmatannya. Ingin belajar tafsir, datangi si Fulan. Belajar hadis, datangi si Fulan. Silahkan, bagi. Jangan paksakan kita sendiri. Jangan katakan Anda benar, yang lain salah. Ketika dia membutuhkan sesuatu tidak ada pada Anda dan Anda sekat dia datang kepada orang lain dan tidak mendapatkan hidayah, dosa Anda di situ. Arahkan, ini sunnah. Ketika diarahkan tobat di jalan, ya Allah saya banyak dosa, dia berharap dibimbing oleh Syekh Fulan di majlis untuk tobat. Di jalan dia ingat dosanya, dia berharap datang ke majlis dan maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Wafat dia di jalan. Begitu wafat kemudian Allah memberikan perintah kepada malaikat untuk menerima kemudian tobatnya, mencatat dia sebagai bagian ahli surga. Bahkan dari riwayat mengatakan hampir-hampir dijemput dia oleh malaikat kemudian ahli neraka untuk dicatat semua keburukan-keburukan disiapkannya, tapi ketika diukur langkahnya lebih dekat kemudian ke majlisnya. Sangat populer riwayat itu dan sangat viral di kalangan ahli ilmu. Pelaku maksiat, banyak maksiat di tengah jalan ke majlis ilmu, tobat, meninggal, bisa masuk surga. Antum sudah datang ke majlisnya, duduk di rumah Allah, sudah belajar, masa nggak bisa mengantarkan ke surga? Kalau ada yang tidak bisa mengantarkan itu, berarti antumnya yang nggak tobat, antum yang nggak berubah. Cuma numpang datang doang, cuma dengar tapi nggak merubah diri. Untuk apa? Jadi kalau orang di jalan belum sampai bisa taubat dan bisa berpeluang ke surga, Anda datang ke sini sudah duduk belajar, tidak merubah diri Anda, lantas dengan cara apa lagi Allah bisa memasukkan Anda ke dalam surga? Akhirnya rubah diri kita. Karena itu saya selalu objektif menyampaikan, kalau apa yang saya sampaikan tidak menambah kedekatan Anda dengan Allah dan tidak merubah diri Anda berubah menjadi baik, tinggalkan saya dan cari majlis lain, cari ustadz lain. Itu kebenaran, itu janji. Karena itu turunlah kemudian satu surah dalam satu ayat An-Nisa yang ayat 100 itu sampai 101, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya, indah sekali kalimatnya. Wa may yakhruj, di pertengahan ayatnya. Awal ayatnya wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasi'ah. Siapa yang memutuskan dirinya berhijrah, jadi lebih baik. Hijrah itu berpindah pada keadaan yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Ya, tadinya bekerja susah sholat, sekarang pindah pekerjaan yang memudahkan sholat. Tidak harus pindah tempat. Kalau Anda tinggal misalnya di samping masjid, Anda jarang ke masjid, sulit melangkah ke masjid, ingin merubah keadaan, masjidnya sudah ada, motor ada, sepeda ada, mobil ada, pengen berubah sekarang. Melihat orang datang ke masjid dari jauh, masa saya yang dekat gak ke masjid? Dengar suara adzan, jadi berubah, tersentuh jiwanya, datang ke masjid, itulah hijrah. Ada keadaan yang tinggal di situ, masjid nggak ada, taklim nggak ada, suasana nggak menyenangkan, tidak ada yang menenangkan kepada jiwa. Anda putuskan pindah tempat kepada rumah yang dekat dengan masjid, dekat dengan kajian, dekat dengan orang-orang baik, itu juga hijrah namanya. Pindah pekerjaan dari yang mendekatkan diri kepada Allah, cari sholatnya bisa. Kalau rizki itu sudah teratur, surga kita yang belum jelas. Rizki nggak usah takut. Ya, dengar kalimat ini. Sepandang nyawa kita masih kemudian tertanam dalam tubuh kita, belum sampai ke tenggorokan, demi Allah saya katakan, Allah sudah berjanji rizki kita akan diberikan. Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditetapkan ukuran rizkimu. Walladzi qaddara fahada, telah menetapkan untukmu yang sesuai denganmu. Wa ma tu'adun, dan aku janjikan selama hidup aku akan berikan. Karena itu ketika Nabi menyampaikan sebuah hadis dan lalu dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'innya nomor hadis yang keempat, maka rizki disandingkan dengan kematian. Ya, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi, bacakan sanadnya. Ya, an Abi Abdurrahman, Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah, fayursalu ilaihi al-malak
ya, fayu'maru bikatsbi arba'in, fayanfukhu fihi ruh, fayu'maru bikatsbi arba'in, bikatsbi rizqihi wa ajalihi. Ya, dua pertama bersanding. Kata Allah melalui lisan Nabi SAW, setiap kalian sebelum terlahir akan dihimpun di perut ibundanya. 40 hari pertama baru berbentuk spermatozoa dengan ovum yang berproses. 40 hari kedua kemudian menjadi zigot yang menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk mudirah, mulai ada seperti daging sekratan. Lalu diperintahkan malaikat meniupkan roh, usia 120 hari, 4 bulan sudah ada roh. Kemudian ditiupkan rohnya, wa yu'maru bikatsbi arba'in, diperintahkan malaikat menuliskan, menetapkan 4 hal. Dari 4 ini, 2 pertama disebutkan bikatsbi rizqihi wa ajalihi, rizki dan ajalnya. Rizki bersanding dengan kematian. Jadi kalau orang belum meninggal, rizki akan diberikan. Makanya sifat rizki sama dengan kematian, sama-sama gaib. Sama-sama gaib, kita cari dulu, kita usahakan. Kita menjemput kematian dengan beramal soleh, mencari rizki pun dengan soleh. Gak ditampakkan. Kalau ditampakkan, Anda gak akan semangat kemudian untuk bekerja dalam kehidupan. Rizki antum misalnya 100 miliar, malam ini udah diambil 99 miliar 999 juta, ya 99 ribu rupiah. 99 miliar 999 juta 999 ribu rupiah, tinggal 1000. Dan tahu kalau itu diambil 1000 meninggal. Apa Anda pikir besok Anda bekerja? Tidak. Itikaf di Masjid Al-Ihsan. Astagfirullah. Ya. Mas kenapa? Pulang dulu istirahat, tinggal 1000. Capek, lemes tidur, dibangunin, plak, kasih aqua, sesedot meninggal. Sifatnya gaib. Jadi nggak usah takut dengan rizki, nggak usah takut. Rizki itu teratur. Anda tinggal mau bekerja, bergerak, rizki diturunkan. Yang belum jelas itu surga kita. Kita cari. Ya, hijrah. Nah, di antara cara hijrah itu nggak bisa langsung Anda kerjakan. Hijrah terbaik belajar dulu lewat ilmu supaya beramalnya benar. Maka muncul kemudian kalimat dari para ulama, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu baru beramal. Maksudnya amalnya disertai ilmu. Ya, tapi jangan lupa ini kalimat sering dipotong juga. Ada al-adabu qabla al-ilmi, adab sebelum ilmu. Di kalimatnya dipotong, bilangnya al-ilmu qabla al-amal, betul, tapi jangan lupa al-adabu qabla al-ilmi, adab sebelum ilmu. Orang yang menghapus kalimat adab sebelum ilmu, langsung ilmu kemudian amal, itu biasanya berilmu tapi tak beradab. Itu yang bahaya. Ya, nah adab, ilmu, amal. Datang dia ke majelis ilmu untuk belajar. Ayatnya apa berbunyi? Teruskan ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah war rasul thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang tergerak berhijrah? Ya Allah, saya banyak berbuat salah, saya ingin berubah ya Allah, saya ingin taubat. Datang dia ke majelis ilmu, dapat info, Ustadz Fulan, berangkat dia di jalan. Sampai di jalan, thumma yudrikul maut, tiba-tiba datang maut menjemputnya lebih cepat dari apa yang ia duga. Mautnya tepat waktu, dia duga-duga mungkin masih lama kemudian wafatnya, ternyata maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga, meninggal di jalan. Apa kesaksian Allahnya? Perhatikan kalimatnya. Faqad, pakai fa, pakai qad. Fa-nya menunjukkan cepat, harfu atin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merespon sesuatu dengan cepat tanpa jeda. Qad tahqiq, huruf yang menjamin kepastian. Maka kalimatnya diterjemahkan dengan kalimat berikut. Maka Allah menjaminnya dengan cepat dan pasti. Waqa ajruhu 'ala Allah, dituliskan langsung pahalanya, digugurkan dosa-dosanya. Kita cari itu. Nah, ini kalau kemudian tidak ditemukan yang seperti ini, maka turun kemudian status syahidnya pada yang begini. 4 ini. Kalau masih ada buru, Pak, Bu. Teman-teman buru, coba dalam sepekan tuh, di mana ada majlisnya? Al-Ihsan, Al-Azhar, Baitur Rahim, Jannatul Firdaus, sana lagi terus. Coba cari yang lebih dekat dengan Anda. Yang penting mudah-mudahan kita mah ikhtiar aja, nggak tahu kapan wafatnya. Penting ikhtiar. Ada amalan ini, kejar. Mudah-mudahan saat wafat dalam situasi sedang ta'lim, wafat sedang sholat. Terus walaupun naik misalnya ya bis kota, ya mau naik misalnya mobil-mobil dan online yang lain sebagainya, mau naik taksi, mau naik bis, usahakan di situ berzikir. Istighfar, subhanallah, masya Allah, astagfirullah, baca Quran. Kenapa? Mudah-mudahan saat wafat sedang zikir. Itu. Nah, ini jalan foto sini, foto situ. Aduh, ceplik ini, ceplik itu, update status. Ya, ketemu Ustadz bukan minta doa, minta foto.
Antum buat apa? Buat bukti Ustadz di alam kubur. Allah, man robuka, jamaah Ustadz Adi. Enggak ngaruh. Jelas ya? Tayyib. Jadi ini. Nah, kalau itu tidak ada, ta'lim misalnya belum dapat peluang karena terisolasi di sebuah tempat misalnya, ta'lim nggak berjalan karena ada wabah. Ya, nggak bisa. Kalau wabah itu kata Nabi, yang dari luar daerah itu jangan datang, yang situ jangan keluar. Itu rumus. Ya, itu rumus setiap penyakit menular. Makanya kalau ada penyakit yang menular, ya flu, yang flu berat itu yang mungkin menular, jangan paksain ke masjid. Di rumah itu lebih utama. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Hadisnya sahih. Jika seorang hamba sedang sakit atau bahkan sedang safar dan tidak bisa menunaikan amalan rutin yang selalu ia kerjakan, maka ketika ia mengerjakannya tanpa amalan rutinnya itu, pahalanya tetap diberikan sempurna. Kalau ada seorang hamba sakit, biasa ke masjid, kena flu-nya flu berat, yang kalau datang bisa menular, yang lain kena flu semua, maksa lagi pengen di belakang imam, imamnya kena flu juga. Besoknya nggak ada yang imamin, celaka cepi. Ya. Makanya tinggal di rumah. Saat di rumah itu Anda sholat padahal biasa ke masjid, pahalanya diberikan sesuai dengan yang biasa ke masjid, pahala yang sama dengan ke masjid. Nah, ini mungkin karena ilmu ini belum sampai, makanya dipaksakan ke masjid. Kalau sudah sampai ilmunya, di rumah aja nggak apa-apa. Ya, papa ke masjid pak, pahalanya banyak. Mama, hadis Nabi. Ya udah jangan deket-deket mama sana-sana. Misalnya. Nah, jadi yang dari luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar, penyakit menular itu. Ini yang terkena wabah tiba-tiba meninggal kemudian. Mat'un. Maka statusnya apa tadi? Syahid. Tapi bukan syahid dunia, hanya akhirat saja. Itu pun statusnya di bawah yang tadi. Ya, yang ta'lim, yang syahid di medan perang itu masih di bawah. Jelas di sini? Mat'un. Yang wafat dalam keadaan terserang penyakit di perut. Sakit perut. Mah akut, ya, termasuk perjuangan yang levelnya paling tinggi di sini. Seorang ibu yang tengah mengandung wafat, ya, melahirkan wafat. Itu tinggi bu pahalanya. Ibu nggak usah takut bu, kalau sedang lahiran nggak usah takut. Ya, nggak ada kaitan dengan kematian. Kematian itu tidak identik dengan lahiran. Kematian tidak identik dengan jantungan. Banyak orang sakit jantung masih hidup, ya. Ada yang kutilan meninggal. Satu kadang datang orang, Ustaz, saya ginjalnya udah nggak ada, Ustaz saya sakit jantung. Pak, bu, nggak ada kaitan dengan kematian. Banyak orang sakit masih hidup, orang sehat meninggal, orang banyak jantung sehat meninggal, ya banyak kemudian orang macam-macam meninggal juga. Jadi nggak ada kaitan. Ibu kalau mau lahiran nggak usah takut, nggak ada hubungan dengan kematian. Tapi itu jihad. Kalau meninggal pada saat itu statusnya tinggi, syahidah, syahidah, sedang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Baik. Penyakit misalnya datang bulan, ya head, ya head, udah head aja lah gitu, datang bulan, datang matahari dan sebagainya udah. Head itu kan khusus perempuan dan bukan aib menyebutkan head, sakit perut dan meninggal dunia, masuk syahidah. Syahidah. Jadi belum ada ilmunya aja, kalau sudah tahu itu sudah. Ya. Jalani, bersabar, kerjakan amal soleh, zikir. Kalau sedang sakit itu zikir. Zikir. Allah, astagfirullah, astagfirullah. Nah ini kan zikir nggak keluar, kalimat-kalimat kasar. Aing nyeri. Itu kalau nggak pernah kemudian beramal soleh susah. Ya. Gharik, tenggelam. Ingat ya, dasarnya iman beramal soleh. Jadi masih dia beriman, artinya yang beriman. Kalau nggak beriman nggak masuk kategori ini. Walaupun tenggelam tidak. Ya, kalau tenggelam di mana? Belum tentu. Tenggelam tuh di air, bukan di laut. Di air, bisa yang di danau, bisa yang di laut, bisa tiba-tiba air laut naik, terkena, terbawa, terseret dan sebagainya. Ada sebagian hamba-hamba Allah yang memang tertuliskan demikian. Allah cintai, dia udah beramal. Ya, Masya Allah, saudara kita doakan yang di Aceh, yang terkena tsunami dulu, mudah-mudahan masuk kategori syahid dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita melihat positifnya, yang baik-baiknya. Maksudnya berhusnudzan. Ya, jangan terfikir yang lain-lainnya.
Kalau pelaku maksiat sedang maksiat kemudian terkena, ya sudah, itu ajal bagian darinya. Ya itu bukan syahid lagi. Pelaku maksiat sedang maksiat kena banjir syahid, bukan itu mah. Ya, bukan, udah wafat aja itu. Selesai. Ya, tapi orang-orang yang sedang beriman, beramal saleh, mengerjakan sesuatu yang baik-baik, yang tidak sedang maksiat, ya maka masuk dalam kategori ini. Kemudian sahibul hadmi, yang tertimpa bangunan, runtuhan. Ya. Tapi dengan cara, awas hati-hati, yang tidak direncanakan. Memang tertimpa saja. Yang udah miring nih, yang lampu. Ya, sengaja di situ. Angin sedang kencang. Ngapain? Syahid. Wah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sedang berdiri. Tiba-tiba sadar, kemudian atap bangunan itu sedang lapuk. Seketika langsung berpindah. Begitu pindah, jatuhlah bangunan itu. Bruk. Selamat beliau. Kata seorang di sampingnya, Ali, kenapa engkau menghindar dari takdir terkena bangunan itu? Kata Ali, saya berpindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Maksudnya mengajari orang ini, ya, bahwa kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat keadaan. Kalau memang ada yang berbahaya, pindah. Jelas ya? Ini bukan ditungguin. Tsunami datang, syahid. Bukan, pergi. Jelas ya? Kalau tak sadar tiba-tiba kena dan sebagainya, sedang baca Quran, kena gempa, tertimpa. Adik kelas saya itu mengabdi kemudian di Palu. Dia bikin pesantren Quran. Terjadilah gempa itu. Saat gempa terjadi, banyak cerita pilu yang dia bawa. Dia datang ke sini malam-malam bertemu dengan kami. Ada sebagian juga teman-teman mengisahkan, Allahu Akbar, ada para santriwati, mereka penghafal Quran. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang sudah 30 juz selesai. Ada kisah tentang kerudung, ada kisah tentang mushaf. Allahu Akbar. Satu kali ada yang sudah tertimpa oleh bangunan gempa ini kisah nyata. Kemudian saat tertimpa itu, pertama dia minta selamatkan dulu temannya dulu. Kawan saya tolong keluarkan dulu katanya. Sudah diambil kemudian kawannya. Yang kedua, ini yang paling menarik. Karena ini yang paling berat, harus menggunakan alat yang spesial, khusus. Alatnya belum tiba. Apa yang dia katakan? Tolong mushaf saya. Mushaf saya. Dia pegang mushaf, dia selamatkan mushaf dia. Yang dia baca, yang membantu, yang menghafal Quran sampai khatam, yang mengangkat derajatnya, tolong mushaf saya. Dan saat kemudian alat itu tiba, dia wafat dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan pelukan mushaf di tangannya. Anda bayangkan, ada penghafal Quran yang wafat dalam keadaan tertimpa, dia syahid, dia disolatkan, dimandikan seperti umumnya, tapi statusnya bukan sekedar syahid. Syahid dalam pandangan Allah dengan status sebagai ahli Quran. Ada yang menutup hijab perempuan, tutup dengan sempurna, terkena banjir. Bayangkan, wafatnya syahid di sisi Allah, dunianya orang menyebut biasa, syahid di sisi Allah, dan kemuliaannya ditemukan mayatnya setelah beberapa hari tapi tidak membusuk, keluar bau harum di tubuhnya, dan Allahu Akbar, banjir yang memutar-mutar dirinya itu tidak pernah membuka auratnya. Wafat beberapa hari, jasadnya utuh, baunya harum, dan Allahu Akbar, demi Allah, auratnya tidak terbuka, tertutup. Orang kena banjir itu kan macam-macam, kena tersingkap, kena macam ini, tertutup. Jangan takut. Jadi kalau tanda itu sudah dibuka oleh Allah, bukan sekedar dalam kalimat yang tertuliskan di mushaf yang dituliskan, tapi sudah menjadi tanda nyata dalam kehidupan, Anda belum beriman dan belum yakin juga, lantas Allah harus memberikan tanda apa lagi? Maka teman-teman, ini 4 contoh ini, nanti ada tambahan yang meninggal dalam keadaan terbakar, kena kebakaran, macam-macam ada. Ini hanya gambaran contoh kepada kita bahwa setiap hal dalam kondisi apapun usahakan selalu berbuat baik. Dan ketika berbuat baik disaksikan oleh Allah kebaikan itu. Dalam wafat itulah sedang berbuat baik. Ketika disaksikan oleh Allah, bahasa Arabnya kan saya katakan di pertemuan yang lalu, sesuatu yang disaksikan disebut syahid. Ada syahidun, ada masyhudun. Masyhud dipersaksikan oleh Allah, syahid melihat langsung kejadiannya. Yang syahid itu yang di medan perang, yang di alam pertempuran, yang macam melihat keutamaan-keutamaan itu. Yang masyhud disaksikan oleh Allah sedang beramal soleh, wafatnya beramal soleh.
kena wabah sedang beramal soleh, sakit perut sambil berzikir, ya kena banjir dalam keadaan berbuat baik, disaksikan demikian. Makanya statusnya syahid dengan iman dan amal soleh. Karena itu biasakan beramal soleh, biasakan supaya dapat bagian itu. Jelas? Nah, itu yang dimaksud di ayat An-Nisa 69 itu golongan yang ketiga, wasyuhada. Terakhir yang keempat, wassalihin. Golongan keempat, solihin. Ini terakhir dan saya tutup dengan ini. Siapakah solihin itu? Apakah nama? Oh, saya rupanya gitu ya, bukan? Hah? Atau sifat? Nama atau sifat? Sifat. Solihin. Saya tuliskan solihin. Isim fa'il dari salaha yasluhu. Ya, solihin. Masya Allah. Ya, solihin. Salihin secara singkat adalah orang-orang yang memperbanyak amal soleh. Satu, belum selesai. Yang memperbanyak amal soleh. Yang memperbanyak amal soleh. Satu amal disebut saleh kalau amal itu dikerjakan dengan iman karena Allah. Ya. Di amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal itu artinya perbuatan. Jamaknya disebut amal. Jelas? Kalau perbuatan ini, amal ini dikerjakan dengan dasar iman karena Allah. Dasar iman karena Allah, maka berubahlah pekerjaan ini, amal ini menjadi soleh. Jelas? Tahan. Karena itu dalam Al-Quran, kalau ada kalimat amal soleh, itu seringkali didahului dengan kalimat iman. Quran surah 103, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina iman wa amilus salihat. Amal saleh. Kapan sebuah amal pekerjaan menjadi saleh? Kalau didasari dengan iman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pekerjaan itu, aktivitas itu tidak didasari dengan iman, maka kalimat salehnya hilang. Jadi amal saja. Jadi perbuatan, rutinitas, netral. Jelas? Ya, amal dibagi 3 bagian. Satu, nanti saya terangkan dengan detail. Ini pembuka dulu. Satu, amal yang didasari dengan iman karena Allah. Jadi singkatnya, pekerjaannya semua dikerjakan karena Allah. Ya semua, baik yang kecil atau yang besar. Maaf, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, berpakaiannya karena Allah, bekerjanya karena Allah. Ya, salatnya karena Allah, hati-hati, zakatnya karena Allah, infaknya karena Allah, puasanya karena Allah, hajinya karena Allah. Semua lillah. Maka ketika pekerjaan dikerjakan karena Allah, iman. Dasar iman itu pertama karena Allah. Ya, jelas ya? Nah, ketika dikerjakan karena Allah, maka berubah amalnya menjadi apa? Saleh. Kalau pekerjaan itu dikerjakan bukan karena Allah, minum hanya untuk menghilangkan haus saja. Mau Allah ridha mau tidak, yang penting haus hilang. Makan untuk menghilangkan lapar saja. Bekerja hanya untuk dapat uang saja. Awas. Belajar hanya untuk dapat sertifikat saja, ijazah saja. Yang penting lulus. Ya. Iman karena Allahnya nggak ada. Dasar lillahnya nggak ada. Maka amalan itu netral. Pahala tidak didapatkan, hati-hati. Dosa pun tidak diraih. Di situ saja standar. Yang soleh tidak. Ketika jadi soleh, maka pahala didapatkan, naik, punya sifat pahalanya. Dunianya dapat. Fungsi minum menghilangkan haus. Ini ketika Anda minum, haus hilang. Kalau diniatkan karena Allah plus haus hilang, pahala dituliskan, soleh namanya. Enggak, Anda kerjakan karena Allah, yang penting minum, hausnya hilang, cuman pahala nggak ada. Paham bedanya?
Yang ketiga, jika amal itu saat dikerjakan menyalahi ketentuan Allah. Menyalahi ketentuan Allah. Kalau yang pertama diniatkan karena Allah, yang kedua nggak ada niat karena Allah dan tidak menyalahi ketentuan Allah. Minum, minum, makan, makan, pahala nggak dapat, dosa nggak ada. Yang ketiga, dikerjakan pekerjaan itu dan menyalahi ketentuan Allah. Kata Allah jangan makan yang haram, dimakan yang haram. Makanan itu menghilangkan lapar, tapi cara makannya menyalahi ketentuan Allah. Hasil korupsi, ya kan? Hasil menipu, nyogok, makan riba, macam-macam, menyalahi ketentuan Allah. Maka yang ketiga ini amalnya disebut amal salah. Ya, ada soleh, ada salah. Bahasa Qurannya sayyi, jamaknya sayyiat. Sayyiat, ya, awas, awas. Motivasinya disebut su. Kalau masih terasa ada rambatan di jiwa disebut fujur. Pulang dari sini sepatu bagus tuh, sepatu bagus. Duduk dekat sepatu. Itu rambatan. Lihat ke mata, perhatikan baik-baik. Awas, 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 awas. Ya? Sepatu, sepatu. Keluar tuh, itu fujur. Begitu kemudian akan terjadi di eksekusi berubah jadi su. Ya, awas, 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 awas. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujur. Itu rambatan keburukan. Kemudian tiba-tiba mata langsung fokus, ingin dieksekusi. Itu jadi su. Su, dari nafsu turun kemudian naik ke mata, naik ke tangan, naik ke macam-macam. Ingin dieksekusi di su. Nama lain fujur nafsu, Quran surah ke-12 ayat 53. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su. Kalau dikerjakan su itu berupa banyak, langsung diambil, banyak terjadi perbuatan, ngambil lagi berubah jadi sayyiat. Sayyiat, dia masalah. Maka coba cek dalam sehari kita bekerja, beraktivitas. Mohon maaf, saya ingin sampaikan, berapa pekerjaan kita yang sudah berubah menjadi soleh? Ya, apakah bangun dari tidur sudah amal soleh? Ke kamar mandi jadi amal soleh? Ya, bekerja jadi amal soleh. Antum tuh yang kerja puluhan tahun sampai sekarang pensiun, berapa tahun yang kemudian jadi amal soleh? Antum yang belajar tuh sampai sekarang mau wisuda sebentar lagi, berapa yang jadi amal soleh? Antum yang berdagang selama ini, berapa yang jadi amal soleh? Antum yang berusaha, berapa jadi amal soleh? Yang punya kedudukan, berapa yang jadi amal soleh? Antum wafat, meninggal antum. Saya, anda, kita meninggal. Makanya sering saat sebelum istirahat ke cermin lihat, wafat kamu gitu. Wafat. Berapa bekal yang kamu bawa? Anda pengen ke surga, bekalnya amal soleh. Surga pertama ketika disebutkan dalam Quran Al-Baqarah ayat ke-25, itu langsung disebutkan bekalnya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Kata Allah, berikan kabar gembira pada orang beriman, punya iman, dan dengan iman itu dia memperbanyak amal soleh. Dasarnya iman, beramal soleh. Annalakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira pada mereka, aku telah siapkan ragam surga untuk tempat mereka pulang. Iman, amal soleh. Dan kita akan wafat. Maka apa yang sudah kita siapkan untuk pulang? Saya sering katakan, menyiapkan akhirat itu dunia akan ikut. Gak usah takut dengan dunia, dunia ikut. Dunia ikut, tapi kalau ngejar dunia saja, akhirat belum tentu ikut. Ya, antum datang ke sini, akhirat kan, dunia ikut. Apa dunianya? Masya Allah, ada snacknya. Ada yang jualan di luar. Macam-macam banyak. Jual ini, jual itu, itu kan dunia tuh, dapat juga. Ya Masya Allah. Tapi kalau antum niatkan beli aja keluar, beli makanan ke toko beli ini, belum tentu ada pengajian di situ. Masuk ke restoran Padang, tiba-tiba ada pengajian, nggak ada. Ya, restorannya restoran, makan ya makan. Silahkan aja, nggak akan masuk. Silahkan cari. Ya, masuk pagi sore, nggak ada. Pagi sore udah ada siang malam restoran. Pagi sore udah ada, siang malam udah ada. Yang ketiga begadang dia bikin. Tapi pengajian nggak ada. Anda datang ke masjid, ada semua. Ada yang ada sarapannya. Pokoknya paling lengkap saat Ramadan. Paling lengkap tuh. Ya, ada yang sengaja mengincar masjid tertentu karena menunya berbeda. Ketahuan wajah-wajahnya itu. Ya, datang ke sini, kenapa ke sini? Besok sanalah ayam. Wah, ini golongan surga terbawah telur yang ini gitu. Itu semua diincar. Ya, ada begitu akhirat datang, dunia ikut. Enggak usah takut. Nah, sekarang kalau Anda berkata, Ustadz saya pengen soleh, kumpulkan. Ini bukan cuma satu amal selesai. Makanya kalimatnya tadi memperbanyak. Ya, makanya dijamakan di Quran.
Solihat, solihat, amalnya banyak. Ya, pakai muannas salim untuk menunjukkan banyak, sifat yang banyak, banyak, kumpulkan. Sekarang saya turunkan rumusnya. Ini penutup kajian kita malam ini. Perhatikan baik-baik. Ustadz, saya ingin beramal soleh dan memperbanyak ini. Apa saja jenis-jenis yang bisa saya kerjakan? Caranya gampang. Keluarkan kalimat iman dalam Al-Quran. Itu pasti setelahnya amal soleh. Keluarkan kalimat iman dalam Al-Quran. Itu pasti setelahnya amal soleh. Anda sambil baca Quran menemukan kalimat iman. Mau bentuknya kata kerja, kata benda, setelahnya pasti amal soleh. Kata kerja misalnya, bentuk fi'il madhi, past tense. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, setelahnya pasti amal soleh. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian puasa, puasa, amal soleh. Ya, baik. Fi'il mudhari, present, continuous misalnya, future. Yu'minun, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kata benda, isim fa'il, mu'min, mu'minun. Qad aflahal mu'minun, Quran surah 23. Apa setelahnya? Amal soleh. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, amal soleh. Nah, semua bentuk ini kalau kita keluarkan bentuknya cuma dua. Satu, ibadah ritual. Ritual. Hubungannya langsung dengan hablum minallah, dengan Allah. Yang kedua, sifatnya sosial. Hablum minan nas. Sudah? Awas, saya belum selesai. Sabar. Contoh ibadah ritual. Fokus baik-baik, awas, hati-hati. Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kan? Setelah itu apa? Wa yuqimunas shalah. Berarti salat itu masuk amal saleh. Awas. Satu, salat. Karena kalimatnya memperbanyak, berarti jangan cukupkan pada salat-salat yang wajib saja. Lihat. Kan kalimatnya memperbanyak kan? Makanya kalimatnya ditulis di situ, cek mushaf. Kalimatnya pasti begini tulisannya nih. Alif, lam, shad, lam, waw, kemudian ta marbutah. Di sini ada alif tegak. Ya. Karena ada yang begini, alif, lam, shad, lam, alif, ta. Alif, lam, shad, lam, waw, alif, ta maftuhah. Ada 3 jenis. Plus yang begini menunjuk pada bentuk jama tapi terbatas. Yang dimaksud salat fardu. Fardu kan jama, lebih daripada 1 kan? Salat fardu ada berapa? 5 waktu, 5 jama kan? Cuman terbatas, jangan lebih, jangan kurang. Jelas ya? Kalau Anda kurang cuma 4 waktu, berarti tidak sempurna salatnya. Kalau kelebihan 6, terlampau soleh. Ya? Cuman 5. Karena itu ketika diminta menjaga salat 5 waktu, kalimatnya menggunakan ini. Buka Al-Baqarah ayat 238, paling kanan di pojok. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas salawat. Tulisannya begini. Kalau yang ini cuma 1 tunggal. Yang ini jamak ghair mahdud, jamak tanpa batas. Kalau tanpa batas berarti melebihi batasan. Kalau melebihi batasan berarti yang lebihnya disebut dengan sunnah nafilah, nama salatnya, hukumnya sunnah. Jelas? Maka ketika Anda menginginkan golongan solihin, perbanyak salatnya. Yang diperbanyak itu bukan menambah rakaat salat fardu. Solihin bersama Nabi, bersama orang jujur, bersama orang-orang syuhada. Ya Allah, pengen ya Allah besok subuh 4 rakaat. Tetap 2 subuhnya, cuman sebelum subuh salat rawatibnya 2. Sebelum rawatib bangun malam tahajud. Ya? Habis subuh kejar syuruknya awal duha. Tak mampu mengejar syuruk, kejar duhanya pertengahan. Enggak sempat pertengahan duha, kejar akhir duhanya. Enggak kejar salat sebelum duhurnya 4 rakaat. Enggak bisa 4, kejar 2 rakaatnya.
Setelah zuhur kejar sunnahnya 2 rakaat. Kalau mau 4 rakaat, 2 di masjid, 2 di tempat Anda tinggal. Pulang ke rumah 2 rakaat lagi, atau di kantor 2 rakaat lagi. Pengen nambah lagi asar, sebelum asar 4 rakaat yang mutlak. Ya, nanti maghrib, ba'diyah maghrib 2 rakaat lagi, ba'diyah isya 2 rakaat lagi. Di antara 2 azan 2 rakaat lagi. Kerjakan, perbanyak, yang penting banyakin aja. Setiap ada peluang kerjakan. Masuk masjid, sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Ba'da wudhu silahkan sholat, kemudian sholat wudhu boleh. Di sepanjang ada peluangnya kerjakan. Niatnya apa? Ya Allah pengen jadi soleh. Soleh. Di ketika Anda konsisten mengerjakan itu dicatat kemudian oleh Allah lewat malaikat, tercatat sedang memperbanyak pahala, pengen jadi golongan solehin. Begitu wafat dalam keadaan demikian, masuk golongan yang ini, dikumpulkan dengan semua nabi. Kita berikhtiar aja. Dari sekarang coba usahakan. Kalau yang kemarin kan sudah nggak bisa diulang. Ya, nggak bisa diulang. Makanya kalau akhirat bertemu dengan dunia, akhirat awalkan, dunia simpan, karena dunia itu bisa diulang. Ya, Anda nonton bola di sini kan malam gitu kan, malam pengen nonton, kan besoknya bisa diulang. Lihat lagi, oh kelihatan. Skor 2-0. 1 si Fulan, 2 si Fulan, ketahuan. Liverpool menang, bedanya 14 jaraknya dengan Leicester City. Yang kedua 8 beda jaraknya. Manchester City sudah 14 walaupun nomor urutan ketiga. Hafal saya. Ya, nonton? Enggak nonton, cuman saya senang baca. Saya baca Ronaldo ngegolin kemarin champion, saya tahu. Menang 2-0. Ya, Ajax Amsterdam kalah, saya tahu. Padahal tadinya dia di puncak, kalah kemudian. Ya, yang masuk siapa? Valencia saya tahu. Bayer Leverkusen masuk, saya tahu. Sekarang champion rata 5 benua, saya tahu. Mau tanya apa Anda, saya jawab. Saya jawab. Gitu. Cuma nonton nggak? Enggak. Ngapain buang-buang waktu? Besoknya baru dilihat. Ya timnas kalah 3-0 aja saya tahu. Evan di Masjid menit keberapa saya tahu. Ya nendang dari belakangnya saya tahu. Ya, tahu saya. Nonton nggak? Enggak. Lihat deh 3-0. Itu apa besok bisa dilihat lagi? Cuman tahajud kan nggak bisa diulang. Tahajud yang besok nggak sama dengan yang kemarin. Yang kemarin tuh udah lepas lewat. Ya, udah selesai, sama nih kotak infak lewat. Yang besok beda lagi. Makanya orang kan katakan, Bapak ada kotak infak, edarkan. Sebenarnya salah kalimatnya, isi dan edarkan. Kalau mungkin nggak ada ya ucapan terima kasih. Udah lewat, selesai. Ada kesempatan puasa. Senin Kamis makanya dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi begitu ada ya ayyuhalladzina amanu Senin, asyam. Siap. Bukan siap. Siap puasa. Kamis ada kesempatan puasa, Ayyamul Bid kesempatan puasa, kejar. Wafat dalam keadaan itu dicatat solihin. Masya Allah, dicatat langsung tulisannya solihin. Wah, di alam kubur, hei solihin, saya mah bukan solihin. Karena amalan Anda mengantarkan Anda pada saleh. Jelas? Baik. 2 amalan sosial. Awas. Ini puncaknya ini. Amalan sosial itu mengatur hubungan kita dengan makhluk. Dan ini kadang-kadang akan menentukan benarnya amalan ritual. Jadi orang yang ritualnya bagus tapi hubungan sosialnya nggak bagus, ini menunjukkan ada yang salah dalam ibadah ritual ini. Ada yang nggak benar, ada yang nggak sempurna. Contoh amalan sosial dibuka dengan kalimat iman di Quran surah ke-49 ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum. Hai orang-orang yang masih merasa beriman, iman dulu kepada Allah, kumpulkan amal soleh. Apa diantaranya? Kata Allah, jangan saling mencela, jangan banyak berselisih. Coba cek sekarang tiap hari di media sosial berselisih, di grup berselisih. Yang paling aneh tuh gini, yang punya masalah orang lain yang berselisih ini ngapain gitu, kan aneh. Terus yang sana sudah damai, di sini malah ribut. Ya, Instagram ribut. Ada istilah, bahkan ada yang disponsori khusus bagian divisi keributan. Ada yang khusus untuk mencela, untuk yang macam-macam. Amal salah yang dipersiapkan, dosanya 2 kali lipat dari yang tidak sadar dikerjakan. Sengaja untuk fitnah orang, sengaja untuk mencela orang, sengaja untuk berbuat jelek, itu dosanya 2 kali lipat. Ya, amal soleh yang diniatkan itu pahalanya banyak. Amal salah yang diniatkan, bahkan kalau salahnya itu luar biasa, tingkat paling tinggi, itu sudah neraka jahanam gak akan keluar. Contoh, sengaja merencanakan pembunuhan,
Bahkan pada orang beriman, wafat meninggal, itu langsung kalau nggak tobat dia, apalagi sekarang banyak tuh meledakkan diri misalnya, korbannya orang beriman. Dan bukan dalam konteks yang dibenarkan dalam jihad. Wah, itu sudah nggak ada kesempatan taubat, meninggal pada saat itu juga udah selesai. Quran surah 4 An-Nisa ayat 92 sampai 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada satu orang beriman, Allah nggak nyebutkan mau imannya kuat, imannya lemah, yang penting ada iman dia. Sengaja dibunuh, dieksekusi. Fajaza'uhu jahannam. Balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya, nggak akan keluar. Wa ghadiballahu alaihi, dimarahi oleh Allah, marah Allah kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. Wa adalahu adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa yang berlipat. Saya mau tanya pada Anda, orang beriman mana yang sudah pesan kafling di neraka jahannam? Jangan macam-macam. Ini sekarang ini pembunuhan seperti jadi berita harian. Tembak ini, bom ini, bunuh ini, gorok ini, tenggelamkan ini, tusuk ini. Allahu Akbar, bertobat. Ada yang nggak benar ini kehidupan nih. Kok tiap hari itu kayaknya nggak ada berita-berita baik yang kemudian ditayangkan itu. Media juga saya ingatkan nih, media, bertakwalah kepada Allah tuh yang cari berita. Hati-hati itu. Apa keuntungan Anda begitu mencari berita yang buruk, Anda wafat, baru terima gaji meninggal? Apa keuntungan Anda wafat Anda? Ya makanya hati-hati cari berita itu, jangan yang kontroversial. Kalau bisa mengangkat yang baik, kenapa diangkat yang buruk-buruk? Yang baik juga berita kok. Tuh, nyala lagi, berita lagi gitu kan. Ya, kenapa kalau bisa bikin yang baik-baik, udah yang jelek itu tinggalkan. Itu hati-hati itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang beriman, jangan saling menggosipkan. Jangan gosip. Ini tiap hari penuh dengan gosip. Media sosial gosip, grup gosip, bicarakan orang. Saya enggak, Ustaz. Bagus. Enggak seperti ibu itu tuh. Kalau sama. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, tepati janji. Berapa banyak yang tidak menepati janji? Hati-hati. Itu amalan sosial. Yang terakhir sebagai penutup, hati-hati, amalan ini pun saat dikerjakan belum tentu dinilai oleh Allah saleh kalau tidak diikuti dengan dasar iman. Ini yang belum saya jelaskan. Sholat dia kerjakan, tahajud dia buruk, rawatib dia kerjakan, sampai-sampai syuruk pun dia rencanakan dan dia kerjakan itu, tapi ternyata tidak mendapatkan penilaian di sisi Allah karena sholatnya tidak dikerjakan dengan dasar iman. Awas, hati-hati. Apa yang dimaksud mengerjakan amal ritual dengan dasar iman? Semua amalnya hanya ditujukan untuk Allah saja. Ingin dilihat Allah, bukan ingin dilihat oleh makhluk. Jadi kalau Anda sholat hanya sekedar ingin disaksikan orang, ke masjid supaya teman saya tahu saya ke masjid. Ke masjid supaya diketahui saya pun tidak absen di masjid. Ta'lim supaya orang tahu saya pun ikut ta'lim. Bahkan gak tanggung-tanggung bikin status, ceklik foto kirimin, sedang mengaji. Maka yang seperti itu disebut riya namanya. Ingin dilihat orang, riya sifatnya. Kata kerjanya disebut yura. Kalau banyak kan disebut yuraun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ingin dilihat, disaksikan orang lain disebut riya. Ingin disaksikan Allah disebut ihsan namanya. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Orang ini beribadah ingin dilihat Allah saja, walaupun tak mampu melihat Allah, dia merasakan sedang dilihat Allah. Ingin dilihat Allah disebut ihsan, ini yang disebut salih. Ingin dilihat manusia disebut riya, yuraun, maka celaka, capek sholat tapi nggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba tunjukkan kepada saya berapa banyak amal soleh Anda yang sudah punya nilai soleh di sisi Allah. Jangan-jangan taklim belum lurus niatnya. Makanya sulit mengamalkannya. Jangan-jangan kemudian sholat belum bisa bangun dengan cepat karena kurang sempurna niatnya. Maka perbaiki. Nah, sedangkan amalan sosial, saya akhiri, setiap Anda akan kerjakan, betul niatkan karena Allah, cuman iringi dengan petunjuknya. Apa itu petunjuknya? Doa. Ini singkatnya. Karena itu semua amalan kita itu pasti bersanding dengan doa, walaupun amalan itu bukan amalan ritual. Silakan tunjukkan pada saya di mana aktivitas dalam Islam yang nggak ada doanya. Semua ada doanya. Bangun tidur ada doanya, makan ada doanya, minum
Berpakaian, berjalan, melihat ular ada doanya? Ada. Kampung A diserang orang ular kobra, banyak, ada doanya. Ada. A'udzubillahi min bikalimati tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah dengan semua kesempurnaan kalimatnya dari kejahatan makhluk-makhluknya, termasuk binatang di situ. Ya, kata Nabi, ingatkan dia sampai 3 kali. Usir, jauhkan, jangan dibunuh dulu. Usir. Kalau tetap dia ada di situ, bunuh, kata Nabi. Ya, fahuwa kafirun, maka dia terhalang dari nilai-nilai kebaikan. Maksudnya apa? Mungkin membahayakan. Ya, kalau kita bisa usir dia, jauhkan. Atau panggil pawang, tangkap dia, jauhkan dari kita. Usir. Tapi kalau tetap bertahan di situ, kata Nabi, bunuh dia. Khawatir membahayakan dalam kehidupan kita. Bisa jadi memang hewan yang berbahaya, bisa jadi jin yang dalam bentuk hewan. Jelas sampai situ? Baik, ada doanya. Ke masjid ada doanya. Masuk ada doa. Keluar ada doa. Ada. Urusan toilet aja ada doanya. Ya, masuk dengan keluar beda. Nah, doa itu yang menjadikan perbuatan soleh. Kalau tak hafal doa, gampang supaya jadi soleh, kata Nabi. Kalau nggak hafal doa, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan Ustaz, Bismillah. Panjang juga Ustaz, keterlaluan. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim maka terputus nilai pahalanya. Tidak jadi solehnya. Minum fungsinya menghilangkan haus. Saya mau minum, ucapkan Bismillah. Maka seketika hausnya hilang dan dituliskan pahalanya 10 poin. Belum jelas Ustaz? Nih saya tunjukin contoh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jelas? Masih belum juga. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jelas? Nah, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jelas? Nih minum sendiri nih kalau belum. Itu. Jadi jangan dianggap ringan. Ambil tisu, Bismillah. Terima telepon, Bismillah. Assalamualaikum. Ya. Mau ngerjakan 3 SMS, Bismillah. Kalau Bismillah itu nggak harus dituliskan. Cukup aja dibacakan Bismillah, ketik. Ya. SMS itu Assalamualaikum, Assalamualaikum akhi, Assalamualaikum ukhti. Ini Bismillah, salamnya hilang. Ya. Bismillah, apa kabar? Jawabannya saya tahu. Assalamualaikum, Bismillah. Itu diucapkan aja, diucapkan atau silent, ucapkan. Ya, dituliskan nggak salah silahkan, tapi salamnya jangan hilang. Kadang-kadang Bismillah salamnya nggak ada. Untuk sapaan itu salam bukan Bismillah. Bismillah itu memulainya. Jelas ya? Bisa diucapkan, bisa disilentkan dalam hati kita. Maka itulah kalimat itu yang menjadikan pekerjaan itu jadi ibadah, amal soleh. Ayo kita perbaiki, mudah-mudahan semuanya termasuk dalam golongan solehin insyaallah. Ya. Mustahil seperti Nabi, tapi kita bisa meniru siddiqin. Nggak bisa siddiqin, cari amalan-amalan syahid. Tidak bisa mencari itu, maka minimal jadi orang soleh. Kalau tak mampu berlomba dengan orang-orang baik memperbanyak amal soleh, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah pekan depan kita masih ada sesi kajian. Insyaallah apa yang akan kita bahas sekarang nampaknya terlalu banyak, nanti terlampau malam. Kita bahas pekan depan, yaitu makna ghairil maghdubi alaihim walad. Siapa yang dimaksud maghdub alaihim, siapa yang dimaksud waladhdallin di sini, dan terkait hukum-hukum fikihnya. Saya izin menyampaikan pengumuman. Seperti telah diketahui sebelumnya dalam informasi yang banyak beredar, saya ingin kuatkan bahwa insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala hari Ahad, ya, lusa, tanggal 15 Desember 18 Rabiul Akhir 1441 Hijrah, bertepatan dengan 15 Desember 2019 Masehi, bertempat di Islamic Center Koja, Jakarta Utara. Kita akan mengadakan satu acara sehari bersama Al-Quran. Saya ulang, sehari bersama Al-Quran. Acara ini mungkin agak sedikit istimewa di tahun ini karena agak berbeda dengan sebelumnya. Tiap tahun kita adakan sudah 2 kali di Istiqlal. Hanya di Istiqlal sedang renovasi. Awas jangan pikir macam-macam. Istiqlal sedang renovasi, karena itu kita tidak bisa gunakan, ya,
Kami melihat yang paling memungkinkan sekaligus untuk taklim itu di Islamic Center. Karena itu nanti acara akan ke Islamic Center. Cuma yang sekarang ada beberapa yang akan menjadikan istimewa. Satu, saya akan menyampaikan langsung apa yang saya janjikan, taklim, menyampaikan cara menghafal Quran 30 hari di luar karantina. Biasanya saya ajarkan saat karantina. Cuma kami lihat banyak teman-teman yang ingin karantina, hanya tempatnya terbatas. Ya, belum ada di beberapa tempat yang lain, ada juga yang sudah MOU. Karena itu saya akan ajarkan di hari itu, tidak harus Anda ikut karantina. Ya, kalau tidak sempat kemudian ikut, Anda bisa praktekkan di rumah Anda praktekkan di tempat pekerjaan Anda, nanti saya ajarkan bagaimana caranya. Ya, alhamdulillah Allah berikan beberapa gambaran, mudah-mudahan bisa diikuti. Itu akan berlangsung dari pagi, dari jam 8. Ya, jadi jam 8 sampai dengan setengah 10 sesi taklim dari saya khusus. Setengah 10 sampai jam 10 nanti ada bimbingan untuk membacakan Al-Fatihah dengan benar. Nanti setelah itu akan masuk rahasia kedua, menghafal Quran dengan nomor, dengan posisi. Saya terangkan. Anda bawa tuh yang punya paket MZN, ya, murajaah bawa, nanti saya tunjukkan di situ. Yang belum ada saya tunjukkan di layar nanti. Ya, saya pakai PowerPoint, saya ajarkan pakai PowerPoint nanti supaya mudah kelihatan. Kemudian di situ ada wisuda. Bagi yang karantina kemarin akan diwisuda insyaallah. Di situ Anda akan lihat anak-anak kecil yang 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, juga yang dewasa 40 tahun, 35 tahun, juga yang sepuh ya 64 tahun, 40 tahun, insyaallah ahli Quran. Dan insyaallah kami siapkan mahkota dunia, dan tentunya tidak akan sebanding dengan mahkota akhirat. Di situ akan diberikan mahkota, insyaallah yang memberikan ada tokoh-tokoh, ya, ada dubes ahli Quran, tokoh-tokoh dunia, ada ulama datang, ada gubernur, ada macam-macam. Dan saya juga insyaallah akan coba memberikan mahkota kedua akan diberikan oleh peserta. Satu bisa kepada orang tua. Jadi kalau anak nanti orang tuanya dipanggil, dipakaikan oleh anaknya langsung. Ada istri mungkin memakaikan kepada suaminya. Ada nenek mungkin nanti akan memakaikan kepada yang lainnya. Nah, insyaallah itu akan berlangsung. Mungkin akan jadi inspirasi untuk anak Anda, cucu Anda dan sebagainya. Ini hanya terjadi di tahun ini. Tahun depan belum tentu kami akan membuat yang seperti itu. Ya, kemudian teman-teman sekalian, yang paling menarik kita pun akan launching. Dan sekaligus saya ingin melaporkan nanti perkembangan Islamic Center dan pesantren yang sedang kita rencanakan. Desainnya seperti apa? Nanti saya buka sekaligus launching. Ini desainnya seperti ini. Tempatnya begini, pesantrennya begini, ini ada stasiun TV-nya, macam-macamnya segalanya saya bukakan nanti. Ini desainnya, termasuk tempatnya. Dan update-nya, sekarang akuisisinya sudah berapa banyak luasannya, apa yang kami kerjakan, teman-teman yang donasi sudah sampai berapa, saya laporkan semua supaya diketahui. Karena apa yang kami kerjakan, insya Allah kita niatkan wakaf karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya nggak ngumpulkan aset nih sama teman-teman. Ini kamera kita beli lagi nih. Yang baru-baru ini wakaf ini, gedung wakaf tuh. Jadi nanti kalau saya meninggal, dia diganti nanti teman-teman lain yang lanjutkan. Murid-murid saya nanti pulang mengajar. Teman-teman pun nanti bisa meneruskan itu. Saya harap Anda siapkan anak-anak Anda. Mungkin anak Anda yang melanjutkan nanti kami ke depan. Ya, insya Allah. Kalau saya sudah saya mengajar, tibanya wafat dia meninggal, sudah gantian. Ya seperti itu hidupnya. Nah, nanti pesantren pun Islamic Center begitu. Kita bangun wakaf karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi nanti kita siapkan dokumentasinya. Artinya tercatat, keuangannya nanti ada di KAP-nya, di audit juga ada semuanya. Jadi semua administrasi kita rapikan. Ya, sehingga nanti tidak ada klaim 1-2 orang. Nggak bisa sembarangan, ada sistemnya, tapi Anda bisa manfaatkan itu semua. Insya Allah pada hari itu kami akan umumkan. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, ini yang paling penting. Ya, insya Allah ini sedang proses, mungkin besok ya. Kami mencetak mushaf juga, biasa kita bagikan itu. Nanti ada beberapa yang kita akan bagikan pada hari itu juga. Ya, ada mushaf al-akhyar untuk membantu yang belum bisa baca Quran dan sebagainya. Mungkin terbatas ini. Jadi apa yang rezeki yang ada kita cetak. Ya, setelah ini selesai, saya mau cetak buku tulis yang teman-teman supaya bisa menulis. Jadi kalau sudah ada, nanti kita bagikan supaya saat belajar bisa menulis ya, bisa ada catatan-catatan insyaallah. Didoakan saja. Jadi setiap teman-teman nanti ada waktu saya bagikan dan rezeki saya cetak dan sebagainya. Semoga Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan insyaallah. Ya, yang terakhir saya minta maaf kepada seluruhnya dan juga teman-teman dimanapun Anda berada. Tentunya saya manusia biasa dan ada banyak kesalahan yang saya perbuat, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika memang ada yang kurang berkenan. Saya dengan segala kerendahan hati mohon maaf. Jikapun itu ada dari keluarga saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga dengan kelapangan Anda memaafkan, Anda mendapatkan pahala melimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga jika Anda ada hal-hal terkait salah yang langsung secara personal,
insya Allah saya pun memaafkan, kecuali hak-hak terkait dengan keduniaan dan sebagainya. Itu hubungannya nanti hubungan-hubungan yang lain, ada hukum-hukum lain yang harus Anda jelaskan. Ya, misalnya kalau perbuatannya insya Allah saya maafkan, kalau yang lain-lainnya hubungan dengan Allah, Anda taubat dengan Allah. Ya, kalau yang lain-lain ada menyangkut barang, menyangkut macam-macam, itu hukum-hukumnya diikatkan fikih yang lain, tapi perilakunya insya Allah saya maafkan. Mudah-mudahan dengan itu Allah ridha, dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir, tolong jawab setiap kondisi yang memperburuk citra Islam sekarang, jawab dengan amal soleh. Ya, tolong jangan sampai kita terprovokasi dengan benturan-benturan. Ini saya mengamati, ini kayaknya ada kondisi-kondisi seakan-akan kita ini harus berbenturan satu dengan yang lainnya. Tolong tinggalkan, jauhi. Kita jawab dengan amal soleh saja. Jadi kalau ada orang bikin isu yang tak jelas, tinggalkan. Kalau ada orang komentar tentang belum paham tentang Islam, komentar tentang apapun yang buruk, jawab, jelaskan itu, dan cukup jauhi perdebatan dan sebagainya. Supaya niat beberapa orang ingin mengadu umat Islam satu dengan lainnya, atau ormas atau apapun, kita bisa cegah itu. Kita ingin negara kita kuat, kita ingin tidak ada kerusuhan, kita ingin ada kekuatan-kekuatan, dan yang paling penting beramal soleh, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah? Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita harapkan semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una